Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bacaan diambil dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang berhadapan dengan kaum sebangsanya yang begitu kaku menjalankan aturan Taurat. Sikap kaku itu menghilangkan dimensi yang terdalam dari suatu hukum, yaitu kasih yang menyelamatkan pelaksana hukum. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengawasi Yesus apakah ia menjalankan perintah-perintah Taurat atau tidak. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus untuk menjeratnya. Yesus memakai kesempatan yang baik ini untuk mengajarkan jalan kasih-Nya kepada manusia. Hari Sabat dan aturan-aturan keagamaan lainnya tidak boleh menghalangi perbuatan kasih kepada orang yang membutuhkan bantuan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat bukanlah suatu kejahatan terhadap hukum Taurat, melainkan merupakan wujud pelaksanaan unsur terpenting dari hukum Taurat, yaitu cinta kasih. Agama dan aturannya pada hakikatnya bertujuan untuk membawa orang pada keselamatan. Namun, seringkali aturan keagamaan memandulkan semangat kasih terhadap sesama. Orang beragama tidak jarang menganggap dirinya paling benar dan paling mudah menyalahkan orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Agama hendaknya semakin mempererat relasi kasih para pemeluknya dengan Tuhan dan sesama makhluk ciptaan. Identitas keagamaan orang Kristen harus dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kasih yang melampaui batas-batas pagar gereja. Kasih yang diajarkan Yesus tidak bisa dibatasi oleh aturan-aturan yang kaku, yang seringkali membuat umat Katolik menjadi terasing di rumah sendiri. Gereja harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, di mana orang merasa diterima dan dicintai, bukan disingkirkan. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kami teladan tentang bagaimana caranya menolong orang. Kami mau berani seperti Engkau yang tetap bertindak menolong, melakukan yang benar, meski Engkau dicemooh dan terancam bahaya.
dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.